Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas bayar pinjol ilegal gak akan lunas, malah semakin diteror. Kok bisa ya? Bayar tapi diteror. Simak aja seperti apa videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman semua dimanapun berada, saya selalu mendoakan kalian di awal video agar kalian dalam situasi dan kondisi gagal bayar seperti ini, situasi tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar hutang di pinjol ini, kalian tetap tabah, kalian tetap sabar, kalian tetap tenang ketika menghadapi teror demi teror maupun intimidasi yang dilakukan oleh para DC pinjol ini. Insya Allah semuanya akan segera berlalu. Insya Allah, Allah juga akan memberikan kalian rahmat dan karunia yang terbaik yang datang dari Allah. Allah akan memberikan kemudahan segala aktivitas, pekerjaan dan usaha Anda. Allah akan mempermudah semuanya dan Allah akan memberikan keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sehat selalu ya, itu yang paling penting. Sehat jasmani, sehat rohani, itu pokok yang paling utama sekali. Yang pasti teman-teman, ketika dalam situasi seperti ini ya, situasi gagal bayar, saya selalu mengingatkan, semuanya itu tergantung dari respon kalian. Respon kalian di awal ketika kalian menerima berbagai macam ancaman, intimidasi dari teror-teror yang dilayangkan oleh para DC pinjol ini. Respon pertama kalianlah yang akan nantinya menciptakan bagaimana ke depannya. Bagaimana langkah ke depannya. Apakah akan lebih baik, semakin memburuk, atau makin memburuk. Nah itu, saya bilang kan respon awal. Jadi ketika, ini saya flashback sedikit ya. Jadi ketika kalian menerima segala macam bentuk teror, bentuk ancaman, apapun itu kawan-kawan. Saya miris sekali ya. Banyak sekali sekarang teman-teman yang saya lihat di postingan-postingan, itu masih sering melayani chat-chat para DC. DC pinjol masih sering dilayani chatnya. Masih sering diajak debat. Anda nggak akan menang kawan. Anda mengajak debat DC pinjol, Anda tidak akan pernah menang. Posisi Anda adalah kalah jam terbangnya. Mereka sudah melalui jam terbang yang tinggi. Mereka sudah menagih ke beberapa orang. Mereka sudah menagih bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan sudah ribuan orang. Karakter setiap nasabah mereka sudah pernah dalami. Jadi mereka sudah tahu, kalian kalah kawan. Lebih baik kalian diam daripada kalian merusak pikiran, daripada kalian merusak hati dan kondisi jiwa kalian hanya gara-gara kalian berdebat dengan DC. Nggak ada untungnya, unfaedah. Untungnya di mana? Adakah sesuatu ketika kalian debat, ketika kalian bisa saling chat, berbalas-balas seperti itu, saling emosi, lunas hutang Anda? Lunas? Enggak kan? Tetap aja kan utang tetap harus dibayar. Tetap aja utangnya ada. Nggak lunas langsung di aplikasi ketika kalian chat, ketika kalian saling serang, balas-membalas chat. Itu hanya membuang energi. Itu hanya menguras psikologis Anda jadi benar-benar dibenturkan ya. Emosi Anda benar-benar dibuat kacau. Anda situasinya jadi nggak menentu kalau seperti itu. Lebih baik saya bilang, saya sarankan, abaikan saja. Segala macam bentuk teror, apapun abaikan saja. Anggap itu pelatihan mental kalian. Kalau misalnya kalian memang masih mau melihat, silakan kalian lihat. Oh, seperti ini. Ya nggak apa-apa. Abaikan kawan. Unfaedah kalau Anda benar-benar melakukan balas-membalas setiap chat ataupun kalian berdebat, tidak akan pernah menang. Sekali lagi, kalian tidak akan pernah menang. Sehebat apapun, kalian benar-benar jago namanya berdebat. Kalian berdebat dengan DC, dengan segala macam bentuk-bentuk teror yang menyakitkan. Bentuk-bentuk teror yang mempermalukan, bahkan bentuk teror yang bisa memancing letupan-letupan emosi Anda. Sengaja mereka membuat Anda emosi agar mereka benar-benar pusing. Jadi si nasabah ini dibuat pusing, situasi terjepit, akhirnya ya udahlah, gue bayar aja, sialan nih gitu kan. Bisa aja seperti itu, dan itu banyak terjadi. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu tema nih yang menarik banget ya. Saya sudah sarankan dari sejak awal bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar.
Tapi ini adalah salah satu kesaksian dari salah seorang yang merasa sudah melakukan pembayaran, bahkan sudah membayar sesuai dengan yang diterimanya, tapi tetap masih dicaci maki, masih wah, pokoknya kalimat-kalimatnya nanti kalian lihat sendiri ya. Kalimat-kalimatnya tidak pantas dan tidak sewajarnya, tidak selayaknya ketika seseorang sudah menyelesaikan kewajiban, tapi malah dicaci maki. Dia nggak mau tahu si DC itu, nggak mau tahu. Jadi malah dia menyalahkan. Kenapa lu bayar sebelum jatuh tempo? Lah, orang niat bayar sebelum jatuh tempo malah diocehin. Orang yang mau niat membayar hutangnya sebelum jatuh tempo malah dioceh-ocehin, dimaki-maki. Gimana nggak gemes? Saya sudah bilang, gagal bayar adalah solusi terbaik. Pinjol ilegal, kalau misalnya dibayar, pinjol ilegal tetap kalian angsur cicilannya. Ya seperti itu. Mereka kelakuannya ya barbar. Sudah dengan bunga yang tinggi, sudah dengan potongan admin yang luar biasa mencekik, sudah dengan tenornya yang sangat pendek, 7 hari, kadang 3 hari saja mereka sudah benar-benar melakukan penagihan hanya 3 hari. Mana ada bayar utang cuma 3 hari, udah dikejar-kejar. Padahal yang ada di aplikasi itu mereka dikasih tenornya itu 90 hari. Kenapa? Tiba-tiba setelah dicairkan berubah menjadi 7 hari. Berarti itu kan ada suatu perbuatan tipu muslihat. Bagaimana sesuatu yang tadinya tenornya 90 berubah menjadi 7 hari, padahal 7 hari pun tidak real. 3 hari sebelum jatuh tempo atau misalnya di hari keempatnya udah mulai serangan-serangan, udah mulai mengingatkan segera lakukan pembayaran. Nah ini terbalik justru nasabah melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, sebelum 7 hari tersebut malah dimaki-maki. Nah aneh kan? Kalian simak ya, saya biasa tampilkan di sebelah saya biar kalian juga bisa menyimak bagaimana sih rentetan-rentetan caci maki, hinaan, semuanya dikeluarkan oleh si DC pinjol ini. Bahkan si nasabah jadi bingung, kok bisa ya gua bayar malah dibeginiin. Nah simak ya videonya. Nah, simak ya di sebelah saya. Nah, ini chat yang diposting di grup Paguyuban Melawan Pinjol. Oh ya, saya cerita sedikit. Saya mendirikan salah satu grup Facebook, yaitu grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, yang mana di grup Facebook ini adalah wadah untuk nasabah-nasabah yang gagal bayar, baik itu pinjol legal maupun ilegal. Di sini juga kalian tidak akan pernah menemui yang namanya spam pinjol, DC pinjol, joki pinjol. Jadi kalian bebas posting, komentar apapun tidak diganggu dengan spam-spam pinjol. Alhamdulillah di sini clear ya. Jadi kalaupun ada 1 atau 2 yang lolos lah ya, namanya juga penyusup, itu si member langsung melaporkan kepada admin untuk dilakukan langsung di-kick, ditendang sejauh-jauhnya nggak bisa masuk lagi. Kalian yang mau bergabung silahkan ya. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik di sana ya. Dan kalian wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Kalau tidak menjawab, mohon maaf, admin tidak akan pernah approve ataupun mengizinkan kalian untuk gabung di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Silahkan gabung ya. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua untuk saling sharing, saling menukar informasi terkait masalah gagal bayar pinjaman online. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Yang diposting oleh ibu tadi ya. Maaf teman-teman semua, mau nanya, saya kan udah membayar pinjaman pokok di pinjol ilegal tadi malam. Kok malah ada DC yang telepon dan WA bahkan ngomong yang enggak, yang enggak enak kayak gini. Ini gimana ya solusinya? Seperti apa sih yang DC katakan? Kalian tentu pengen tahu ya. Nih saya tampilkan. Mega Danau, produk Dana Mega Danau, total hutang Anda 1 juta. Tolong segera bayar hutang Anda atau kami akan segera membuat BAP kepolisian atas tindakan penggelapan dana, penyelundupan dana terorisme, pencucian uang, dan lain-lain. Segera kami tunggu pembayaran dari Anda maksimal jam 12 siang harus sudah selesai. Terima kasih, selamat pagi. Bodoh sekali ya, alangkah. Alangkah. Ya saya bilang sih tolol ya ini, jujur aja. Jadi saya mau bilang apa lagi? Sekarang mereka namanya ilegal. Ngancam-ngancamnya akan segera membuat BAP kepolisian. BAP kepolisian, lu ketemu polisi aja ngacir. Lu aja ilegal. Ngancam-ngancam, ngadi-ngadi, mau ngancam nasabah untuk BAP kepolisian. Hello, emang you terdaftar di OJK? Emang lu berizin OJK? Kasian banget ya. Nah makanya kenapa saya bilang, kalau kalian sudah ditakut-takuti seperti ini, sudah nggak usah bayar kan. Memang intinya kan nggak usah dibayar ya, pinjol ilegal, apalagi seperti ini akan dibuat BAP kepolisian. Buat aja BAP kepolisian kalau bisa, sampai dunia runtuh lu nggak akan bisa buat BAP kepolisian, ngimpi. Ilegal pengen buat BAP kepolisian, ketemu polisi aja lu ngacir. Yang ada lu pada diciduk, diburu oleh polisi seperti teman-teman lu kemarin kan, diciduk itu banyakan itu di Pantai Indah Kapuk, terus di beberapa lokasi diciduk.
lagi ngoceh-ngocehin nasabah, lagi maki-maki nasabah, diciduk kayak ayam sayur deh. Kasian deh lo. Jangan takut nasabah, namanya ilegal ya, jangankan yang ilegal, yang legal pun nggak bisa untuk melaporkan begitu aja ke atas Anda dugaan tidak membayar hutang ya, melaporkan ke polisi. Polisi tidak akan pernah menerima, apalagi ini sok-sokan gaya mau di BAP sama polisi. Terus di BAP dengan tindakan penggelapan dana. Apanya yang digelapin? Kasihan deh, gelap. Udah gitu penyelundupan dana terorisme. Apaan ini? Ngaco. Sampai ke penyelundupan dana terorisme. Segala pencucian uang. Dicuci kali uang. Uang dicuci biar bersih. Karena tadi kecelup. Disolokan, di got kecelup. Udah mulai sedeng ya. Sekarang DC-DC itu ya udah mulai sedeng. Jadi itulah fungsinya. Kenapa pemerintah mengharuskan atau membuat regulasi agar semua DC itu disertifikasi, karena biar nggak sedeng kayak gini, biar nggak stres. Ini DC-DC yang stres, DC-DC yang ditekan oleh pimpinannya, oleh bosnya, oleh atasannya untuk segera melakukan pressure kepada kalian agar kalian segera bayar. Ini akibat stres ya, mungkin itu di otaknya itu udah ngebul, akhirnya dia apapun kicauan dikeluarin. Segala BAP lah kepolisian, segala bilang terorisme lah, segala penggelapan dana, pencucian uang lah, semuanya diomongin. Makanya kalian kalau udah seperti ini, dapat seperti ini, kalian senyumin aja, kasihan deh lo, gitu ya. Oke. Di sini juga dia bilang kan, banyak yang nagih aplikasi, satu nagih banyak banget. Tunggu ya, ntar tak SS lagi konfirmasi ke OJK, nasabahnya bilang seperti itu. Serah Anda mau ngelapor. Di sini juga saya nagih baik-baik ya kan. Kok situ yang nyolot, situ kan yang ketipu, makanya belum jatuh tempo, jangan dibayar goblok. Belum jatuh tempo diomelin. Jadi nasabah ini belum jatuh tempo udah bayar, terus diocehin. Malah dikatain goblok katanya, belum jatuh tempo udah bayar. Nah, seperti ini. Jadi seperti inilah model-model dari tipe-tipe DC dari pinjol ilegal. Pertama, mereka secara tata krama sudah tidak ada, etika sudah tidak ada, apalagi attitude ya. Attitude sudah nomor paling bawah ya, mungkin 0 gitu kan attitude-nya. Sudah nggak ada. Karena apa? Yang memberikan dananya pun tidak punya etika dan tidak punya akal. Mereka yang mempunyai dana di pinjol ilegal ini, mereka bermain sembunyi-sembunyi. Menyalurkan dananya juga sembunyi. Bahkan kemarin sudah kedapatan hasil penyelidikan dari kepolisian bahwa mereka mencairkannya itu dari luar negeri melalui gateway. Mereka mencairnya ke nasabah langsung. Bayangkan, Anda masih mau dipermainkan oleh orang-orang dari luar negeri yang menghisap hasil jerih payah keringat kalian, hasil kalian berniaga, hasil kalian bekerja habis diserap oleh para pinjol ilegal ini. Mereka langsung menghabiskan Anda, dana Anda itu habis, kesedot semuanya ke luar negeri. Ngapain sih dibayar? Sekarang kan terbukti ya, si ibu ini melakukan pembayaran pinjol ilegal, malah sebelum jatuh tempo udah dibayar, dicaci maki, dioceh-ocehin, dibilang goblok pula. Kasihan kan? Kasihan banget. Ya makanya saya sudah bilang dari awal, pinjol ilegal tidak usah dibayar. Pinjol ilegal jangan dibayar. Akibatnya Anda bayar, tuh lihat kan? Terjadi kan seperti ini kan? Pinjol dibayar, Anda malah dicaci maki. Pinjol dibayar, Anda malah dihina. Lucu nggak pinjol ilegal ini? Sungguh lucu. Lucu, selucu dari DC-DC-nya yang bilang bahwa nasabah menggelapkan dana, nasabah nanti akan di BAP di kepolisian, nasabah terlibat pencucian uang, nasabah juga terlibat terorisme. Lucu loh, ada urusannya pinjol, terus dilibatkan dengan terorisme, akan di BAP ke kepolisian dengan dugaan kasus terorisme. Capek deh. Aduh, ampun, ya Allah, ya Karim. Oke teman-teman, simak selanjutnya. Oke teman-teman, paham kan maksud saya dari video-video terdahulu bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar. Sekalinya dibayar songong kan, seperti ini. Malah dicaci maki. Nasabah yang bayar pinjol ilegal malah dicaci maki. Mendingan sekarang kita gagal bayar saja. Sepakat ya? Yang menonton video ini, mau berapa ribu pun yang nonton, kalian yang sudah nonton video ini dan punya utang di pinjol ilegal, yuk segera kita gagal bayar saja. Nggak usah dibayar sekalian. Biar kapok, biar merana, biar sengsara mereka. Yang kalian sudah menonton video ini, mau berapa ribu pun orang yang menonton video saya ini, video tentang pinjol ilegal ini, yuk sepakat tulis di kolom komentar, kalian sepakat untuk tidak bayar. Jadi cukup tulis di kolom komentar, sepakat tidak bayar pinjol ilegal. Oke?
sekali lagi sepakat tidak bayar pinjol ilegal. Sekalian kita viralkan. Kita viralkan biar teman-teman yang memiliki utang pinjol ilegal di seluruh tanah air, pinjol ilegal mana kek bodo amat. Mau pinjol ilegal dana nol, mau pinjol ilegal dana-danaan, mau pinjol ilegal bajing luncat, bodo amat. Nggak usah dibayar semuanya. Biar mereka juga lambat laun akan hancur dengan sendirinya. Ini membantu program pemerintah, kawan-kawan. Ini membantu petugas kepolisian, aparat kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk memberantas pinjol-pinjol ilegal ini. Otomatis kan kita turut sumbangsi dong, menyumbangkan segala sesuatu yang baik. Berarti ini menyumbangkan kebaikan buat negara juga. Karena apa? Karena kalian ikut serta menumbangkan para pelaku-pelaku ilegal, para pelaku-pelaku pinjol ilegal ini. Akhirnya apa? Ketika kalian serentak tidak melakukan pembayaran alias gagal bayar, maka kolektibilitas mereka, si pinjol ilegal ini, walaupun perusahaannya tidak ada gitu kan di Indonesia, walaupun masih abu-abu lah entah di mana gitu kan. Dan perlu kalian ingat, pinjol-pinjol ilegal ini beroperasi si DC-DC-nya itu dari rumah ke rumah. Mereka melakukan pekerjaan, melakukan intimidasi, apapun itu kan yang mereka terorkan itu, mereka tidak di dalam office, kawan-kawan. Kalian nggak mengerti kan? Mereka tidak ada di dalam kantor. Mereka ada di seperti rumah-rumah, di kos-kosan, bahkan di rumah si DC tersebut. Mereka dikasih misalnya fasilitas komputer atau laptop, mereka dikasih fasilitas data-data untuk dilakukan penagihan. Mereka nagih nggak di kantor, kawan. Mereka nagihnya sambil pakai celana pendek, sambil kadang-kadang sambil ngerokok, sambil makan cemilan. Mereka ya hahaha aja. Nagih kalian sambil ngerokok, kalian maaf ya, dibacot-bacotin seperti itu, kalian dihina seperti itu, diteror. Ya mereka ketawa-ketawa aja. Kadang mereka juga berkelompok bekerjanya. Mungkin di salah satu tempat atau di salah satu lokasi mereka berkelompok. Mereka saling is over nanti ya. Nih, lu tagih katanya kan. Nih, lu menit kesekian tagih lagi. Nih nasabah ini, lu tagih lagi menit kesekian. Jadi mereka berkelompok kerjanya saling berhadapan. Mereka memakai data, mereka memakai alat komputerisasi seperti itu. Lalu mereka saling melemparkan data-data Anda untuk ditagih seperti itu, kawan. Makanya sekarang kita sudah gaungkan bahwa gagal bayar untuk pinjol ilegal. Sekali lagi ya, kita gaungkan gagal bayar pinjol ilegal. Jangan takut. Jangankan pinjol ilegal. Pinjol legal aja kan kita nggak akan mungkin berdampak secara hukum. Apalagi ini. Segala-segala ngadi-ngadi. Mau di BAP ke kepolisian. Yang ada. Lu ketemu polisi aja ngacir. Lu takut kan ketemu polisi? Ya ilegal. Pengen ya ngerasain, ngeringkuk sama teman-teman lainnya. Jadi pinjol-pinjol ilegal ini DC-nya sangar. Kalau di WA itu ya sangar. Wah, bayar kau. Sialan kamu. Kamu belum bayar. Ini sampai tadi dibilang kan, jangan dibayar goblok. Katanya kan sebelum jatuh tempo. Wih, ini kalau udah ketemu polisi nih. Kalau udah diriku sama polisi. Kalau polisi udah menciduk kalian udah kayak ayam sayur. Ini nih, kayak ayam sayur begini, pakai baju oranye. Udah gitu kayak ayam sayur ditutup nih kepalanya biar nggak ketahuan kan sama polisi. Kan polisi masih punya iba, masih punya rasa kasihan kan untuk ditutupin kepalanya. Kayak ayam sayur kan semuanya. Ya, kalian garang. Kalau di media sosial garang. Kalau di WA garang banget. Oh, garang banget. Tapi begitu diciduk sama polisi, itu semuanya begini nih. Tangannya semuanya begini. Udah nggak berani menatap gitu kan. Udah nggak berani menatap, semuanya begini. Itulah ya, nampak sekali. Jadi mereka ini sebenarnya harusnya sih mereka mikir ya 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali untuk bekerja sebagai juru tagih. Mereka mau-maunya jadi kacung orang-orang luar negeri, orang-orang di sana, jadi mau-maunya gitu, jadi kacung-kacung mereka. Mau-maunya melakukan hardik-menghardik, menghina nasabah, menghina orang lain hanya demi rupiah. Padahal mereka dijadikan semacam alas oleh para orang-orang yang ada di luar negeri itu. Mereka nyantai-nyantai aja. Dengan tingkat suku bunga yang tinggi, bayangkan saja. Kalau pinjaman Anda 2 juta, Anda hanya dicairkan paling sekitar 1.100.000. 900-nya udah dipotong oleh admin. Belum nanti begitu denda keterlambatan, Anda harus segera mengembalikannya dengan bunga yang sangat mencekik. Sudah itu Anda dijanjikan 90 hari ini tenor. Senang dong. Begitu ngeliat aplikasi, 90 hari, katanya kan langsung diklik, 90 hari 2 juta. Ya, masih bisa napas lah. Namanya 90 hari, pinjaman 2 juta. Enggak, taunya begitu diklik, begitu cair. Lah, berubah. Kok jadi 7 hari? Nah, kan? Itulah
kelicikan dari pinjol-pinjol ilegal ini. Karena mereka kan tidak mengikuti regulasi dari pemerintah. Mereka tidak terdaftar dan berizin di OJK. Makanya mereka semaunya. Mau ngapain kayak suku bunga tinggi, kayak potongan admin yang segede apapun, mereka nggak akan ada rasa takut. Mereka juga mau operasionalkan perusahaannya tidak ada rasa khawatir, rasa takut. Karena mereka kan sembunyi-sembunyi di beberapa tempat. Di kos-kosan, di kontrakan-kontrakan. Mereka tersebar di beberapa daerah. Ya seperti itulah cara-cara mereka melakukan kegiatan operasional. Ya saya bilang bukan perusahaan ya, kegiatan operasional kejahatannya. Sekali lagi saya bilang, saya bukan bilang kegiatan operasional perusahaan ya, tapi kegiatan operasional kejahatannya. Mereka adalah mafia-mafia kelas kakap, mereka mafia-mafia yang sengaja menghisap rakyat Indonesia, khususnya rakyat Indonesia ya. Pokoknya mereka menghisap seluruh ekonomi yang dimiliki oleh anak bangsa. Mereka menghancurkan. Benar-benar mereka menghancurkan sehancur-hancurnya. Bayangkan sekarang banyak yang menjerit. Orang-orang menjerit. Satu aplikasi diklik, lalu anak beranaknya muncul. Satu aplikasi diklik, yang cair bukan satu. Tapi yang cair bisa 4, 5, bahkan 6. Nggak tahu menahu kan nasabah tiba-tiba 3 hari harus mengembalikan. Tiba-tiba 7 hari harus segera menyelesaikan. Gila nggak seperti itu? Makanya kita serentak untuk melakukan aksi stop bayar pinjol ilegal. Jangan pernah dibayar sekalipun. Sekali Anda bayar, pinjol-pinjol ilegal lainnya akan tumbuh subur di mana-mana. Karena mereka berpikir begini, Anda sudah kena kan admin potongan yang sangat tinggi, dari 2 juta Anda bisa cair 1.100.000 atau 1.050.000, berarti 950 ribunya itu udah langsung admin ya. Mereka sudah mendapatkan keuntungan. Tadinya mereka akan berpikir, wah nanti 1 hari kemudian akan bunganya akan lebih gede lagi. Mereka enak, enjoy di sana. Mereka berpikir, wah berapa ribu orang nih akan kena seperti ini, enak banget ya nyari duit. Ya, enak lah mereka nyari duit. Mereka di luar negeri nyantai-nyantai sambil ngerokok, ongkang-ongkang, sambil ketawa-ketawa ngeliatin kalian pada stres ya, di media sosial pada stres. Mereka saling menertawakan kalian, padahal kalian tuh benar-benar sudah habis-habisan, mati-matian, bekerja siang malam hanya mendapatkan rupiah, rupiahnya disedot langsung ke mereka. Biadab, saya bilang biadab. Lihat ya, suatu saat kalian pelaku-pelaku seperti itu, lihat. Allah tidak tidur untuk melihat kejahatan-kejahatan kalian. Balasan akan kalian terima lebih pedih lagi. Karena tangisan dan jeritan dan doa dari orang-orang yang teraniaya dan terjolimi, Allah akan mendengar. Oke teman-teman semua, waspada terhadap jebakan-jebakan pinjol ilegal. Dan sekali lagi, kewaspadaan diperlukan. Kalian jangan asal klik yang namanya link atau tautan yang diberikan oleh siapapun. Baik melalui WA, melalui SMS, jangan pernah main klik begitu aja. Ingat, waspada itu penting. Kalian sekarang butuh dana, kepepet, berpikirlah 2-3 kali untuk melakukan peminjaman, apalagi kepada pinjol ilegal. Ingat kawan-kawan, tidak akan pernah ada manfaatnya. Kalian melakukan pinjaman untuk modal usaha, tidak akan pernah berkembang usaha kalian. Kalian mau pinjam uang untuk hal-hal lain, kebutuhan rumah tangga kalian, nggak akan berkah kok teman-teman. Kalian yang ada pasti akan stres dengan sendirinya. Siang menjadi hinaan, karena kalian dihina, dicaci maki besar-besar. Malamnya kalian nggak bisa tidur, karena kalian bingung. Besok jatuh tempo seperti apa, duit nggak ada. Mau bayar pakai apa? Segera tinggalkan riba pinjol. Apapun bentuknya, legal atau ilegal, tinggalkan. Oke teman-teman semua, kalian tentu sudah paham apa yang saya tadi bagikan. Jangan pernah sekalipun kalian membayar pinjol ilegal. Pinjol ilegal, sekalinya dibayar, songong. Sekalinya dibayar, malah caci maki Anda. Hindari ya, membayar pinjol ilegal. Sepakat? Tidak bayar pinjol ilegal, itu lebih baik. Lebih baik Anda untuk memberikan uang untuk membayar pinjol ilegal, ya udah serahkan saja ke fakir miskin, itu lebih baik lagi. Kalau kalian memang punya, sedekahkanlah untuk membayar pinjol ilegal. Daripada bayar pinjol ilegal, sedekahkanlah. Lebih baik seperti itu daripada kita menyuburkan pinjol-pinjol ilegal yang baru, daripada kita menumbuhkan untuk pinjol-pinjol ilegal ini untuk bisa tumbuh di mana-mana. Jangan beri ruang sedikit pun untuk pinjol ilegal di tanah air kita. Jangan beri panggung mereka. Jangan merasa mereka adalah orang yang dibutuhkan. Jangan merasa mereka adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Jangan. Cuekin aja kawan-kawan. Mereka mau melancarkan aksi seperti apapun, mengiming-imingi dengan tenor yang panjang, dengan suku bunga yang rendah, dengan pencairan yang tinggi, bodoh amat. Itu adalah jebakan. Kalian malah sebaliknya nanti. Boro-boro tenornya panjang. 7 hari yang ada, 3 hari yang ada. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, saya selalu mendoakan kalian agar kalian bisa istiqomah. Bisa istiqomah untuk meninggalkan riba pinjol. Ya Allah, berkahi keluarga, saudara kami yang saat ini sedang ditimpa masalah.
gagal bayar pinjaman online. Berikan mereka kekuatan ya Allah, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kesabaran atas kondisi gagal bayar saat ini. Berikan mereka kekuatan atas ancaman, intimidasi maupun teror ya Allah. Berikan mereka kekuatan hati untuk tetap tenang, untuk tetap mempunyai fokus untuk menghadapi hari-hari ke depan yang lebih baik lagi. Ya Allah, berkahi mereka dalam setiap aktivitas, setiap usaha dan pekerjaan ya Allah. Berikan mereka kemudahan dan berikan mereka keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, sehat selalu ya buat kalian. Kalian pasti kuat dalam situasi gagal bayar seperti ini. Tentunya kalian tetap fokus untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Ingat, fokus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kalian. Sayangi anak istri kalian, berkumpullah dengan mereka. Berkumpullah dan bercengkramalah dengan mereka dengan situasi dan kondisi Anda bahagia, Anda lepas. Jangan dalam situasi depresi, Anda lalu melampiaskan emosi kepada mereka. Kasihani mereka. Mereka adalah bagian terpenting dari hidup Anda. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber saya dan para penonton setia dimanapun berada. Sehat selalu ya, abang, adik, empo, adek ya, semuanya sehat selalu dimanapun kalian berada. Tentunya kalian harus stay strong, keep strong, jangan pernah lemah. Karena kelemahan itulah yang akan membuat Anda makin kacau ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya pamit undur. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!